Apalagi kan ini ada dua laporan, satu melalui majelis kehormatan MK, satu lagi kan di Komisi Yudisial. Saya berharap keputusan yang tegas untuk bukan cuman hanya sang paman, tetapi teman-teman sang paman yang juga ikut dalam satu kelompok dengan walaupun mereka memiliki alasan yang berbeda ketika menerima, ya ini tetap harus diberi. Ketemu lagi Dembeta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kemanfaatan perlu disebarkan. Sebab ketika orang-orang baik melihat sesuatu yang bermanfaat tidak menyebarkan, maka dosa itu terus bertambah. Tetapi ketika kemanfaatan dan kebaikan disebarkan, maka hoax dan kezaliman itu pasti terurai dengan otomatis. Hari ini Paman Gibran di ujung tanduk bersama Bang Fernando. Mas, abang sehat bang? Sehat, gimana? Sehat. Baik, abang yang penting sehat terus. Sehat. Kemarin abang sempat ngomongin Gibrannya, sekarang pamannya Paman Gibran di gitu. ujung tanduk. Ini ada keputusan MK yang kemarin yang memutuskan juga pamannya Gibran. Iya. Nah, lalu yang terbaru juga soal Ketua Kode Etik ya, Mahkamah. Iya, Mahkamah Kehormatan Ya, Jimmy Asidik juga keras itu ya. Kalau kita baca Majelis Kehormatan ini jelas agak keras memang ya. Bahwa soal akal sehat dikalahkan oleh akal bulus dan fulus. Iya. Paman Gibran di ujung tanduk. Kira-kira bagaimana bang? Abang melihat sebagai seorang praktisi, melihat ini bagaimana bang? Iya, ini kan diawali dari keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu kan, di mana keputusan tersebut mendapatkan pro dan kontra di publik, di masyarakat kita, di mana keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi mengenai Undang-Undang Pemilu tentang batas usia 40. Yang seharusnya ini kan bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, tetapi ini malah tetap dilanjutkan dan diterima, walaupun itu bukan diterima masalah usianya, tetapi mengenai catatan pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Kalau kita lihat dari beberapa hakim terhadap sikapnya, pendapat mereka ini kan terbagi. Kalau kita lihat terbagi dalam dua kelompok, yang menerima dan menolak. Terus kemudian yang menerima juga ini kan ada dengan alasan berbeda. Ada dua dengan alasan pernah berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Jadi kalau kita lihat di sini kan memang walaupun mayoritas menerima, tapi kan ada catatan ini yang seharusnya kan diputuskan tidak sembarangan oleh Mahkamah Konstitusi, karena di internal mereka saja sudah tidak bisa menerima. Apalagi ada Pak Isra Saldi Saldi Isra yang juga mengungkapkan bagaimana di internal mereka dan penilaian beliau sendiri ada yang sesuatu yang kurang bagus lah, kurang tepat, karena sebelumnya MK menolak dengan gugatan yang serupa, tetapi ketika diajukan mengenai pernah berpengalaman kok diterima. Yang seharusnya ini kan kalau menurut Pak Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam saat ini dan pernah menjadi ketua MK, bahwa ini kan open legal policy. Jadi ranahnya membuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Yang seharusnya ini kan ditolak juga oleh MK, tetapi MK menerima. Yang inilah menjadi catatan sebenarnya, sehingga dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena ini dianggap melanggar kan gitu keputusan ini. Apalagi
ada di situ yang kalau seperti tadi Bung Rey sampaikan, ada Paman Gibran kan, yang pasti ada konflik kepentingan antara ketua MK di situ, posisinya sebagai ketua MK atau sebagai paman, iya kan gitu. Yang kita harapkan sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Saldi Isra, seharusnya di situ Pak Anwar Usman tidak ikut memutuskan keputusan dalam keputusan itu, sehingga konflik kepentingan itu tidak ada, tidak berbentur dengan kepentingannya kan gitu. Karena bagaimanapun juga hubungan persaudaraan ini kan menjadi sesuatu yang kurang pas juga, karena jabatannya ini sangat penting. Dan akhirnya kita lihat sekarang bagaimana kepercayaan publik terhadap MK itu menurun karena keputusan MK kemarin. Terus kemudian bagaimana begitu buruknya akhirnya Mahkamah Konstitusi di pandangan masyarakat kita, sehingga titik map yang tadinya Mahkamah Konstitusi akhirnya berubah jadi Mahkamah Keluarga. Ini kan sangat memalukan untuk kepentingan konstitusi kita. Seharusnya lembaga yang menjadi pengawal konstitusi berubah menjadi pengawal keluarga, kan jadi repot. Ini emang abang lihat pengaruh politiknya sejauh mana, Bang? Ini kan independensinya mahkamah ini juga kan pasti mereka ada disumpah dan lain sebagainya. Emang sejauh mana abang lihat pengaruh politiknya dari ketua MK ini bisa mempengaruhi? Pengaruh politik itu bisa kita lihat dari keputusan MK. Yang beberapa keputusan tidak diterima, akhirnya ada celah masuk dengan memberikan catatan, batas usia tidak dirubah, tapi ada ketentuan yang dibuat baru oleh MK yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ini kan sangat kentara sekali muatan politisnya, sangat terlihat sekali dengan gamblang bagaimana MK itu akhirnya dianggap sebagai alat keluarga dari Pak Jokowi untuk memuluskan keinginan Pak Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Tapi Bang, di Mahkamah Konstitusi itu kan setahu kita kan kolektif kolegial ya. Dalam memutuskan itu memang harus sama-sama. Mereka dipilih hanya beberapa orang, 5 kalau nggak salah. Ini kan memutuskan sesuatu kan harus ya sama-sama begitu. Kenapa hanya kira-kira menurut abang apa yang melatar belakangi hanya seorang ketua bisa mempengaruhi ini, dan mereka kenapa kok ngikut gitu loh? Ini kan memang gimana ya, pengaruh kekuasaan itu kan sangat kuat di dalam sistem bernegara kita ini. Apalagi kan ada sumber latar belakang dari anggota hakim MK ini kan dari usulan pemerintah, ada dari DPR, ada dari Mahkamah Agung. Jadi dengan latar belakang ini kan ada beberapa cara kekuasaan untuk bisa mempengaruhi keputusan itu. Apalagi ketua MK merupakan keluarga dari Pak Presiden. Makanya saya sempat kemarin, jangan-jangan pernikahan Pak Anwar Usman dengan adiknya Pak Jokowi itu karena muatan politik ini. Jadi karena ada kepentingan politik, karena ada niat panjang, rencana panjang Pak Jokowi untuk bisa melanggengkan kekuasaannya. Karena saya juga menduga kan tentang dorongan menunda pemilu dengan berbagai alasan, terus kemudian masa jabatan presiden 3 periode ini, saya menduga ya, ini pasti niatan dari Pak Jokowi sendiri. Jadi iya, karena lagi rame juga ini kan. Lagi rame. PDIP. Iya. Dan inilah yang kita berharap Majelis Kehormatan akan membuat sebuah keputusan yang itu dapat mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Saya berharap Pak Anwar Usman diberikan sanksi yang
sesuai dikeluarkan, dipecat dari MK karena gini, Bung Rey, ada lagi proses ini masih panjang. Jadi tumpuan harapan dari masyarakat itu masih ada terkait dengan pemilu. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan undang-undang kita bahwa sengketa pemilu, sengketa pilpres itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Selama masih Pak Anwar Usman ada di sana sebagai ketua MK, publik semakin tidak percaya. Dan akhirnya nanti masyarakat bisa aja nanti mengambil sikap kalau saja Pak Prabowo dan Gibran ini memenangkan pemilu, dianggap nanti berbuat curang, dan begitu dibawa ke MK dianggap nggak fair lah. Iya, nggak berguna lagi dibawa ke MK. Karena masih ada di sana Pak Anwar Usman, dan sudah ada menjadi catatan bagi kelompok-kelompok pendukung Pak Anies maupun Pak Ganjar bahwa MK sudah tidak bersikap adil untuk kepentingan konstitusi kita, bahwa Ketua MK sudah mencerai Mahkamah Konstitusi kita dengan memutuskan yang dianggap itu berpihak untuk memuluskan Gibran bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke Bang, lalu kalau ini kan bukan saja kepentingan para elit ya, atau bukan saja kepentingannya para partai politik, tetapi kan ini kepentingan dan kemaslahatan kita bersama masyarakat Indonesia. Baik jadi yang petani, nelayan, tukang sapu, sampai para pengambil kebijakan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan kondisi hari ini? Karena memang benar bahwa ini kepentingannya, kebutuhannya masih panjang. Ada pilpres, kalau ini dibiarkan pamannya Gibran ini masih ada di sana, terus nanti kalau pilkada, pilpres, pileg, ini kalau ya terutama pilpres lah, kalau kita nggak tahu juga tiba-tiba dengan mulus Gibran ikut mendampingi Pak Prabowo nanti, lalu mereka jadi kandidat. Kita nggak tahu juga Bang, mereka bisa saja bersepakat ya udah nggak usah kita menang di lapangan gitu, lewat KPU gitu, kita menang lewat MK kan, bisa jadi kan gitu. Dengan kondisi hal atau hal-hal seperti ini, apa yang harus dilakukan masyarakat sih Bang? Iya, memang kan ada anekdot di masyarakat yang sekarang ini berkembang, tidak perlu hasil pemilunya, tetapi siapa capres yang diumumkan sebagai pemenang pemilu. Jadi ini kan merupakan catatan-catatan bagi penyelenggara negara, pada penyelenggara pemilu, bahwa sudah ada ketidakpercayaan dari publik terhadap proses pemilu kita saat ini, pilpres secara khusus, karena dianggap bagaimana kekuasaan sudah berpihak kepada salah satu kelompok, dan netralitas KPU, Bawaslu masih dipertanyakan, kemudian netralitas dari MK juga dipertanyakan, dan semakin tidak mendapatkan kepercayaan publik karena keputusannya kemarin. Ini akhirnya kan apa yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidik mengenai bahwa akal sehat dikalahkan oleh akal bulus dan fulus, ini kan menjadi sebuah kekhawatiran, dan ini tentu Pak Jimli tidak asal sembarangan mengeluarkan pernyataan ini. Pasti karena melihat fenomena dan melihat kemungkinan itu terjadi sangat besar, bahwa banyak orang akan dibutakan, termasuk begini, para pimpinan-pimpinan politik kita, para elit-elit politik kita seperti yang tergabung di KIM, ini kan ada apa? Bagi saya sendiri kan menjadi tanda tanya besar bagi saya. Ada apa dengan misalnya Pak Erlangga? Ada apa dengan Pak Zulkifli Hasan? Fahri Hamzah yang... Ada apa dengan
Pak Fahri Hamzah, ada apa dengan biasa itu AHY dan Pak SBY yang selama ini keras mengkritik pemerintahannya Pak Jokowi, kok dengan mudahnya ditundukkan mau mendukung Gibran sebagai cawapres. Ada apa? Ada sesuatu yang bisa menekan mereka sehingga mereka mau dengan mudahnya tunduk di bawah keinginan kekuasaan. Tapi mungkin dulu mereka was megang kekuasaan itu salah tanda tangan kali Bang. Mungkin, makanya justru itu, apalagi kan seperti Pak Erlangga pernah diperiksa kan gitu di Kejaksaan Agung, terus Pak Zulkifli ketika beliau sebagai Menteri Kehutanan. Jadi jangan-jangan juga seperti Bung Rey bilang ada salah tanda tangan atau apa ketika masa Pak SBY menjabat kan, atau Fahri Hamzah ketika menjadi pimpinan DPR, atau Pak Anies Mata sebagai anggota DPR pada saat itu, atau jadi pimpinan kan juga pernah Pak Anies Mata, sehingga mereka dengan begitu mudahnya mau mendukung Gibran sebagai cawapres yang nyata-nyata ini kan banyak penolakan, apalagi dianggap sebagai dinasti politik kan gitu. Jadi peran sang paman ini memang sangat berpengaruh besar terhadap situasi politik kita saat ini. Jadi ya ini akan dipertanggungjawabkan oleh sang paman di akhirat kelak kan gitu. Bagaimanapun juga orang akhirnya marah, orang akhirnya membuat sikap yang apatis terhadap pemilu kita, pilpres kita yang akan datang ini akhirnya membuat mereka bisa saja merubah keputusan yang tadinya pingin ikut mencoblos malah jadi tidak akan pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Ini kan menjadi tanggung jawab moral mereka seharusnya. Oke Bang, kalau sang paman di ujung tanduk kira-kira bisa nggak itu Bang dengan ada tadi kan Abang bilang bahwa ini kan ada dua kelompok besar, yaitu dari Pak Ganjar dan Pak Anies. Nah, ini kan bisa nggak kira-kira untuk sama-sama masyarakat untuk mau mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, kira-kira bisa nggak dia pamannya Mas Wali ini bisa di ujung tanduk dan mungkin selesai? Ya, saya berharap begitu. Apalagi kan ini ada dua laporan, satu melalui majelis kehormatan MK, satu lagi kan di Komisi Yudisial. Saya berharap keputusan yang tegas untuk bukan cuman hanya sang paman, tetapi teman-teman sang paman yang juga ikut dalam satu kelompok dengan walaupun mereka memiliki alasan yang berbeda ketika menerima, ya ini tetap harus diperiksa dan perlu dikasih sanksi yang sama, karena kita kalau ingin memperbaiki sebuah institusi itu kan kira-kira yang membuat jatuh itu kan siapa, ya harus disingkirkan, harus dikeluarkan dari institusi tersebut supaya kepercayaan publik semakin baik ke depannya. Apalagi gini Bung Rey, yang perlu kita antisipasi jangan sampai nanti masyarakat itu atau pemilih mengambil tindakan karena ketidakpercayaannya terhadap MK kalau mereka masih ada di situ. Itu yang kita perlu antisipasi, karena bagaimanapun juga pengalaman-pengalaman yang lalu kan pernah terjadi, misalnya bahwa masyarakat ketika tidak puas mengambil tindakan-tindakan yang bukan secara konstitusi karena dianggap tidak ada lagi harapan melalui jalur itu. Jadi mereka bisa saja melakukan melalui aksi. Dan ini berbahaya Bang, berbahaya buat persatuan dan kesatuan negeri ini. Lalu Pak Jokowi sendiri itu ketika ditanyain juga soal Gibran, selalu Pak Jokowi bilang ya ini sudah gede, dia sudah besar, sudah punya pengalaman dan sudah bisa punya pilihan sendiri. Saya nggak intervensi, maupun keputusan pamannya atau adik iparnya Pak Jokowi sendiri itu ya saya tanya aja ke Mahkamah Konstitusi, saya nggak intervensi. Soal Mas Gibran ini kan dengan bahasa seperti itu, kalau Dinda lihatnya begini Bang,
seburuk-buruknya si Susilo Bambang Yudhoyono itu anaknya dia tidak memaksakan untuk menggantikan posisinya. Ya, cuma ya udah kamu belajar di DPR, belajar calon di Provinsi DKI Jakarta gitu kan. Tapi ini luar biasa ini Pak Jokowi membiarkan anaknya gini. Ini kan kira-kira efek negatifnya kalau ini dipaksakan dan memang sudah terjadi, efek negatifnya ke Pak Jokowi pasca melepas jabatan nanti jadi presiden itu gimana Bang? Iya, kalau kita singgung bagaimana, bukan cuman lebih buruk dari Pak SBY kan gitu. Justru saya melihat lebih buruk dari masa Pak Harto berkuasa. Karena begini Bung, ketika Pak Harto berkuasa, pada saat itu kepala daerah itu seperti ditunjuk sebenarnya, walaupun secara formal diformalitaskan, diformalkan melalui DPRD kan gitu. Dan Pak Harto tidak melakukan itu. Tidak ada menunjuk anaknya menjadi gubernur ataupun bupati wali kota. Kan gitu. Terus kemudian ketika kita biarkan ini politik dinasti, saya memperkirakan, memperhitungkannya, ketika ini kita biarkan, ini akan terus bergulir. Karena bagaimanapun juga kekuasaan yang otoriter, diktator itu dimulai dari hubungan yang baik dengan masyarakatnya. Begitu terlena mereka, barulah begitu dia semakin kuat, udah kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang diktator. Jadi apalagi kan seperti secara teori politiknya kan penguasa itu nggak boleh terlalu lama. Kekuasaan itu nggak boleh terlalu lama. Karena potensi untuk diktator itu untuk otoriter itu kan semakin terbuka. Dan kalau kembali lagi kita kalkulasi misalnya Pak Jokowi 10 tahun sekarang berkuasa. Kemudian Gibran kalau nanti jadi 5 tahun sebagai wapres, 10 tahun sebagai capres, sudah 25 tahun kekuasaan dari keluarga Pak Jokowi. Belum lagi nanti dilanjutkan kepada Kaisang. Kalau kita lihat kan Kaisang sudah benar-benar dipersiapkan dengan menjadi ketua umum. Sudah 35 tahun, sudah melampaui kekuasaannya Pak Harto. Belum lagi nanti diteruskan ke Jan Etes kan gitu. Bisa puasa dong. Iya. Ini masyarakat cukup panjang. Kecil atau anak-anak dari kampung, anak-anak muda, di kampung maupun di kota dengan kualitas mereka beraktivitas di kampus, di organisasi, di partai politik yang punya kehebatan bisa mengelola negara, ini puasa kalau begitu. Iya, makanya akhirnya kan gini menjadi pertanyaan yang di benak saya. Apakah cuma mereka yang bisa memimpin negara ini? Apakah cuma mereka yang jujur negara ini? Apakah cuma mereka yang bisa berbuat untuk negara ini? Karena kita belum memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi jangan menutup mata karena sesuatu yang kita nikmati akhirnya kita mengabaikan yang lain kan, kesempatan-kesempatan untuk yang lain. Jadi jangan kita seolah-olah begini memberikan kesempatan sama yang muda, tetapi yang muda itu cuma satu orang. Yang muda itu nanti cuma keluarganya Pak Jokowi. Tapi yang muda-muda yang lain nggak ada kesempatan. Bilang begini, semangat muda di zamannya dulu ada Tan Malaka, ada Bung Karno, ada Bung Hatta dan lain sebagainya. Di eranya itu kan langkah, gerak kaki, tangan dan semangat dan intonasinya itu seimbang, selaras. Ketika langkahnya teriak soal anak muda itu bergemuruh sekali, luar biasa. Tapi kalau Gibran dianggap mewakili anak muda ini, Dinda juga mempertanyakan kalau gerak langkah dengan intonasinya nggak seimbang dan nggak jalan, semangatnya nggak ada gitu loh. Dan ada proses kaderisasi itu. Ya. Karena bagaimanapun juga Pak Karno mengalami proses kaderisasi, termasuk di tempat Pak Cokroaminoto kan, ketika beliau sempat tinggal di tempat beliau, termasuk tokoh-tokoh lainnya kan ada kaderisasi yang dilakukan baik itu lewat pemikiran maupun lewat gerakan-gerakan mereka. Jadi bukan langsung tiba-tiba begini tanpa seleksi alam kan gitu.
Ini hanya seleksi keluarga namanya. Iya, iya, iya. Kan gitu. Sang paman ikut menseleksi dengan cara meloloskan apa undang-undang pemilu tersebut. Bang, mereka sekarang kan gini ya. Ya, siapa ini tadi menarik soal politik dinasti. Kan ini pemilihan langsung. Ya kalau nggak dipilih ya udah gitu. Ini demokrasi kok. Ini bukan politik dinasti. Politik dinasti itu ditunjuk gitu loh. Kalau sekarang bukan politik dinasti, malah ini udah ini masyarakat pilih, silakan pilih Gibran atau enggak, ya udah gitu. Nah, itu alasan yang hari ini menjadi perdebatan itu, Bang. Gimana itu kalau dengan ini, Bung? Di dalam sebuah kompetisi ada namanya pra kualifikasi kan gitu. Okay. Di sini ada penyisian yang dilakukan secara selektif. Misalnya seperti ketika ada tingkat kejuaraan nasional itu PON, Pekan Olahraga Nasional. Nggak mungkin atlet renang misalnya dia langsung bisa ikut ke PON tanpa kompetisi di tingkat kabupaten kota yang berlanjut ke tingkat provinsi. Ini kan nggak, sepertinya udah dia langsung tiba-tiba aja ikut ke tingkat kompetisi nasional tanpa mengikuti proses yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di olahraga itu. Oke lah, masyarakat yang menentukan hak suaranya kan. Tetapi kan gini, dia ini sudah mendapatkan fasilitas khusus untuk mendapatkan tiket menjadi cawapres. Apakah dibuka untuk semua orang? Misalnya begini, ada nggak harapan dibuka kepada kader Golkar yang suaranya nomor 1 di Koalisi Indonesia Maju, yang masih muda-muda seperti Jerry Sambuaga. Oke, silakan kalian coba memaparkan visi misi karena kalian masih muda-muda. Betul. Ada ini, Bang, ada satu lagi tuh yang muda-muda itu dari Golkar. Dev Laksono misalnya. Dev Laksono, ada Bambang Susatyo. Pak Bambang sudah terlalu. Yang misalnya kalau dia mau menyasar yang milenial kan begitu. Ada juga kan bupati-bupati yang sangat saya lihat inspiratif. Misalnya Bupati Luwu Utara. Kan begitu juga di Demokrat, di PAN. Ada nggak keterbukaan ini? Mas AHY sendiri gitu kan. Atau IBAS, kalau Mas AHY memang kurang IBAS. Betul. Terus di PAN, Eko Patrio kan cukup. Tapi tertutup kalau kita lihat. Ternyata hanya, gimana dibilangnya, dibuka, ibaratnya begini, Mas. Silakan dibuka untuk umum, tetapi ada catatan khusus yang tidak bisa dipenuhi oleh semua orang, hanya satu orang yang bisa memenuhi. Ini kan sama aja. Iya. Kan betul. Ibaratnya begini, ketika Munas sebuah partai politik, ibaratnya ya, ketika Munas partai politik, silakan dibuka pendaftaran. Ambil formulir. Tetapi pengurus DPD, pengurus DPC, ataupun pengurus tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu sudah tanda tangan di atas meterai akan mendukung calon A. Mau gimana dibuka? Kan enggak? Ini kan oke lah. Mau kita serahkan kepada masyarakat. Tapi prosesnya ini benar-benar harus terbuka untuk semua. Bukan sudah ada dipersiapkan kan. Jadi ini kan, kalaupun dibilang demokrasi terbuka, masyarakat yang menentukan, kita kembali lagi nanti. Apakah pemerintahan kita cukup dipercaya untuk bersikap netral? Iya. Apakah penyelenggara pemilu kita cukup dipercaya untuk bersikap netral? Apalagi begini, Bung. Kalau kita cerita di masyarakat, untuk memenangkan, ibaratnya ini perlu diapakan kebenarannya, dibuktikan lagi. Untuk menjadi anggota legislatif aja nggak perlu ke bawah turun katanya. Tapi tunggu aja di KPU. Iya, banyak rame memang. Ini kan berarti tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu kita itu udah patut dipertanyakan. Betul. Jadi bagaimana lagi untuk tingkat pilpres? Iya. Terakhir, Bang. Apa pesannya kepada
partai politik peserta pemilu, yang kedua dengan adanya hiruk pikuk ini pesan kepada masyarakat Indonesia. Iya, saya berharap kepada elit partai kita, kalau memang tidak bisa secara independen melakukan kepemimpinannya, seharusnya mundur lah. Jadi jangan ibaratnya, mohon maaf ini, ibaratnya kalau kita minjam bahasa ini ya, jangan jadi kacungnya penguasa, hanya sebagai kacung pesuruh yang ya kalau kita lihat kan hanya suruh cuma tanda tangan untuk formulir pendaftaran ke KPU. Jadi kalau udah nggak mampu silakan mundur, biarkanlah orang yang tidak bisa orang yang bebas tidak tersandera oleh sesuatu kekuatan memimpin partai politik, sehingga apa? Proses seleksi partai itu betul-betul terjadi, proses kaderisasi betul-betul terjadi. Jadi kasihan kader-kader partai Golkar, Partai Demokrat, PAN yang dari berapa puluh tahun lalu mereka berproses, berharap dia nanti menjadi kepala daerah, gubernur, dan menjadi presiden ataupun wapres, akhirnya kandas. Karena apa? Ternyata hanya untuk satu orang saja diberikan fasilitas itu. Dan saya juga berharap kepada masyarakat kita, ya silakan menentukan pilihan secara cerdas. Jadi jangan karena hanya sang bapak ataupun sang paman memberikan fasilitas itu, memang yang bersangkutan sudah tepat layak. Apalagi kan begini, 2 tahun pemerintahannya sebagai wali kota belum cukup. Karena bagaimanapun juga butuh proses yang panjang untuk membuktikan kemampuan. Apalagi ini cukupnya tadinya hanya kota Solo yang tidak begitu luas. Jadi kalaupun ada beberapa argumentasi seharusnya secara bertahap ya ke provinsi, ini masih lebih mending karena cakupan wilayahnya lebih besar. Ini kan akhirnya ini ya sangat jauh lompatannya. Dan kita berharap seluruh elit politik dan juga masyarakat kita silakan kita menjadikan demokrasi kita ini secara sehat, berkualitas, dengan tidak ada membuat sesuatu yang merugikan untuk kepentingan demokrasi kita, merugikan stabilitas negara kita. Misalnya dengan cara menyebarkan berita hoax, ini kan janganlah. Tetapi ya beritakan sesuatu yang benar, sampaikan sesuatu yang benar, yang bermanfaat untuk kepentingan penguatan demokrasi kita, penguatan untuk stabilitas negara kita, kerukunan negara kita. Saya kira itu. Pamannya Gibran dan Mahkamah Kehormatan, Bang, itu penting. Ke 5 komisioner MA, MMK dan yang baru dibentuk dipimpin oleh Mahkamah Kehormatan ini ya. Apa pesannya, Bang? Saya berharap Pak Jimli dan kawan-kawan ya bersikap berani dan silakan putuskan keputusan yang seadil-adilnya.